Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Cahya Firdarini. Saya yang akan mengampu mata kuliah akuntansi dasar 1 dan praktikumnya untuk 1 semester ke depan. Jadi selama 1 semester ini perkuliahan akan kita selenggarakan secara online dengan jumlah pertemuan atau tatap online sebanyak 10 kali. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai akuntansi dan lingkungannya. Baik, kita mulai dari pengertian akuntansi. Akuntansi menurut beberapa pengertian, di sini saya ambil 2 saja. Yang pertama dari AICPA adalah seni mencatat, menggolongkan, dan meringkas transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara tertentu dalam bentuk satuan uang, serta menafsirkan hasil-hasilnya. Yang kedua menurut AAA, American Accounting Association, ya di situ lebih detail dia menjelaskan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat bagi pengguna informasi yang bersangkutan. Nah, definisi ini mengandung 2 pengertian, yaitu kegiatan akuntansi dan kegunaan akuntansi. Kegiatan akuntansi bisa kita lihat di kalimat pertama, yaitu proses mengidentifikasi, mengukur, sampai dengan mengkomunikasikan informasi ekonomi. Sedangkan kegunaannya adalah dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan bagi para penggunanya. Berikutnya mengenai sejarah akuntansi, ini kita mundur sedikit ke belakang di tahun 1494. Jadi seorang ahli matematika bersama Luca Pacioli, dia menerbitkan bukunya yang menjelaskan mengenai sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping yang kita kenal saat ini sebagai sistem pencatatan debit dan kredit. Di situ ada halaman atau sampul depan dari buku tersebut, Summa de Arithmetica Proportioni et Proportionalita. Baik, berikutnya, siapakah sebenarnya yang disebut sebagai pengguna informasi akuntansi? Nah, untuk memahami hal ini mungkin kita bisa bagi penggunanya menjadi 2 kelompok. Yang pertama, mereka yang berkepentingan langsung dan yang tidak berkepentingan langsung. Yang berkepentingan langsung adalah pemilik atau owners dan calon pemilik, kemudian kreditur atau mereka yang memberikan pinjaman kepada klien ya, atau perusahaan dan calon kreditur, kemudian manajemen, mereka yang menjalankan perusahaan, kemudian karyawan dan calon karyawan, serta pemerintah selaku regulator. Kemudian yang kedua, pengguna tidak langsungnya antara lain analis, konsultan keuangan, asosiasi dagang, serikat buruh, dan lain-lain. Nah, kalau digambarkan kira-kira seperti ini, perusahaan di sini menyusun laporan keuangan atau informasi akuntansi, kemudian informasi tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang ada di bagian luar lingkaran, seperti pemilik, kreditur, manajemen, pemerintah, karyawan. Oke, mungkin kita perlu bedah satu persatu. Apa kepentingan pemilik terhadap laporan keuangan? Jadi pemilik di sini dia sebagai pihak yang memberikan atau mempercayakan dananya kepada manajemen, ya, dia berhak mengetahui sejauh mana kinerja perusahaan saya, apakah masih layak atau seberapa banyak laba yang bisa dihasilkan oleh perusahaan saya. Nah, itu informasi tersebut bisa diketahui dari laporan keuangan. Kemudian dari sisi manajemen dulu. Manajemen sebagai pihak yang mengelola jalannya perusahaan. Jadi dia memerlukan laporan keuangan, ya, meskipun dia yang susun, dia memerlukan laporan tersebut untuk mengevaluasi kinerjanya. Apakah selama 1 periode berjalan, biasanya 1 tahun ya, perusahaan yang dia jalankan itu memberikan kinerja yang baik, ya, atau tidak. Kemudian nanti bisa dibuat juga trennya atau analisis laporan keuangannya dan seterusnya. Berikutnya bagi kreditur dan calon kreditur. Kreditur itu pihak yang akan meminjamkan dana bagi perusahaan.
Apa perlunya mereka melihat laporan keuangan? Oke, misalnya contoh kreditur adalah bank. Nah, bank ketika akan memberikan pinjaman kepada satu perusahaan atau debitur, dia juga akan melihat apakah calon debitur ini layak untuk diberikan pinjaman. Dari mana dia menilai kelayakannya? Salah satunya dari laporan keuangan. Dia akan menganalisis menggunakan rasio-rasio, kemudian melihat kesehatan perusahaan tersebut, melihat berapakah tingkat atau struktur modal perusahaan tersebut, dan seterusnya. Pemerintah dalam hal ini contohnya diwakili oleh Dirjen Pajak. Dia menggunakan laporan keuangan untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayar perusahaan atau berapa besaran pajak terutang. Kemudian profesi-profesi akuntansi ya. Oke, yang pertama ada akuntan publik, yaitu akuntan independen yang memberikan jasa atas dasar pembayaran tertentu. Jadi setelah laporan keuangan itu disusun untuk perusahaan yang sudah go public atau yang sudah berbentuk PT dan sudah TBK ya, mereka diwajibkan untuk mengaudit laporan keuangan yang sudah mereka hasilkan. Auditornya pun tidak sembarangan, harus menggunakan auditor yang independen, pihak ketiga ya. Jadi lain nanti dengan akuntan internal yang ada di bawah. Nah, akuntan independen atau akuntan publik ini dia dapat memberikan jasa audit laporan keuangan, kemudian jasa lain yang bisa diberikan, jasa perpajakan, konsultasi manajemen, atau menyusun sistem akuntansi. Nah, untuk akuntan publik kita kenal ada akuntan Big Four, jadi akuntan terbesar di dunia ya, yang biasa kita sebut sebagai Big Four. Nah, nanti silahkan dicari tahu akuntan publik mana saja yang termasuk dalam akuntan Big Four. Kemudian akuntan internal atau akuntan manajemen adalah akuntan yang bekerja dalam satu perusahaan akuntansi. Tujuannya menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan akuntansi kepada pihak manajemen, kemudian menangani sistem perpajakan dan melakukan pemeriksaan intern. Jadi akuntan internal ini dia bekerja dalam manajemen perusahaan tapi sifatnya independen ya. Jadi nanti fungsinya apa? Laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan sebelum diaudit oleh akuntan eksternal akan diaudit dulu oleh akuntan internal, seperti itu. Kemudian yang ketiga, akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada badan-badan pemerintah seperti di Departemen, BPK, Direktorat Dirjen Pajak, dan lain-lain ya. Kemudian yang keempat, akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, yaitu mengajar, menyusun kurikulum bidang akuntansi, dan melakukan penelitian di bidang akuntansi. Jadi seperti profesi, dosen, akuntansi, termasuk dalam akuntan pendidik. Baik, untuk pertemuan pertama mungkin cukup sampai sekian. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Kita bahas mengenai bentuk organisasi perusahaan sampai dengan persamaan akuntansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.